Baik, kembali lagi di Kontroversi pemirsa. Tadi Bang Rey mengatakan bahwa kelompok pembela Jokowi atau / kelompok yang suka nyinyir kepada Roy Suryo CS, salah satu alasannya itu karena belum dapat jabatan ya Bang Rey ya. Terus alasan yang paling penting karena semakin tipis argumen untuk membantah bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu ya. Jadi bagaimana Bang Andi menjawab itu? Kalau Bang Rey itu memang super nyinyir dia. Jadi kita itu ya, sebagai contoh lah ya, saya sejak 2012 sampai 2025 ini belum pernah namanya komisaris. Catatan itu. Dan Mbak Zilvia ini kan sama-sama saya juga dulu, 2012. Waktu beliau masih muda nih, sama-sama kita dulu. Jangan tarik pengalamanmu dengan puluhan orang yang sudah. Jadi gini, aku menjelaskan aja lah Bang Rey ya. Jadi untuk bahwa kita ini berjuang tidak semata-mata untuk itu. Iya, Anda itu betul. Oke, terus kita yang kedua Anda tadi. dulu ya, ada ketua organisasi relawannya Pak Jokowi yang belum dapat jabatan. Lalu mengatakan ini organisasi akan saya bubarkan loh. Lalu tiba-tiba dapat jabatan dia, wakil menteri. Itu terserah, itu mungkin itu udah nasibnya dia begitu kan. Yang jelas begini, kita mau menjelaskan aja. Tadi bahwasanya apa yang dikatakan tadi masalah komisaris, satu lagi mengenai argumennya makin sedikit soal ijazah Pak Jokowi menipis. itu makin menipis. Saya rasa tidak akan menipis untuk itu. Karena begini, ijazah itu benar-benar asli dan sudah dicek di lapor. Karena saya juga ada itunya. Ini ijazah asli yang diterima oleh lapor. Ijazah beliau. Dan ini dicek sama lapor. Maka dibilang otentik. Ini ada. Gitu loh. Ya, bisa lihat di sini. Oke, basis Anda dari Puslapor Polri. Puslapor Polri. Ini dibawa dan dicek oleh Barreskrim. Ini asli. Dan ini akan mirip dengan ini, sama. Itu apa? Ini adalah ijazah dari Mas Sigit. Dan saya sudah dapat izin dari beliau. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah teman masuk tahun 80 di Fakultas Kehutanan yang sama. Dan lulus bersama-sama juga. Gitu loh, dengan Pak Jokowi. Ya, kalau dia ini 1132 kalau nggak salah, Pak Jokowi 1120 nomor registernya. Jadi maksud Anda membawa ijazah Jadi saya membawa ini. Tunggu dulu. Apa yang ditampilkan dikatakan. Itu ijazah yang sama dengan yang beredar selama ini enggak? Yang beredar, ini nggak pernah beredar. Oh iya, artinya sama. Ini ijazah pembanding. Ini sama dengan sini. Ya, Pertama kan, dari sini, saya kasih contoh ini aja dulu ya. yang dianalisis oleh Roy Suryo kan? Ya, ini dianalisis. Yang dikatakan palsu. Ya. Padahal ini sama. Pertama, tulisan ini 5 November 85. Ini sama. Karena hanya satu orang. Identik. Satu orang. Ini scan langsung ya dari jasa yang saya terima dari Mas Sigit. Sama semua. Baik rektornya, baik dekannya. Semua satu orang yang menulis itu. Makanya pertanyaan saya, di mana palsunya? Kalau kita bicara dengan KPU, itu kan diambil oleh KPU kan ada legalisir. Kalau sudah ada legalisir, dan ini juga sama kayak begini. Artinya itu adalah aslinya. Dan ada watermarknya di sini. Ini ada watermark. Ada watermarknya semua. Ini nggak bisa dibantahkan gitu loh. Kenapa Pak Jokowi hanya ingin nanti membukanya itu di pengadilan? Gitu loh. Apakah ada yang melihat? Ada juga wartawan-wartawan di rumah Bapak juga melihat pada saat itu. Kan begitu. Jadi di mana menipisnya? Melihat juga. Berkali-kali malah. Makanya saya bilang di mana menipisnya gitu. Karena ya ini asli semua. Ini bisa dipertanggungjawabkan nanti di pengadilan. Bang Rey coba ditanggapi dulu. Yang mana? Yang mana tipisnya katanya itu semua udah ada buktinya. Kalau argumen mereka kuat, bayangan saya mereka nggak bawa ini ke polisi. Dan bayangan saya ini juga udah selesai karena masyarakat nggak ada yang percaya pada dugaan adanya kepalsuan ijazah ini. Karena masyarakat banyak yang percaya. Karena argumennya itu aja. Sementara argumen yang menyebut bahwa ada dugaan kepalsuan ijazah ini waktu demi waktu bertambah. Itu kan versinya Roy. Oh iya tentu saja versinya. Iya itu versinya Roy. Kan kalau kita tanya ke masyarakat dan sudah disurvei, itu rata-rata 70% makanya karena argumennya makin sedikit, iya kan? Tapi ini makin kelihatan makin banyak orang yang tertarik dengan isu ini. Anda bisa bayangkan setahun loh. Isu ini terus menerus dan waktu demi waktu makin disambut oleh publik. Gitu kira-kira kan. Makanya salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah bawa ke polisi.
bawa ke polisi dan Bang Firman pasal-pasal yang dikenakan oleh polisi sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan? Ya, jadi sedari awal dalam laporan itu kan disampaikan pasal 27, 32 dan 35. Boleh ditampilkan lagi ya teman-teman grafis pasal yang kemudian dikenakan. 310, 311 ya. Dan hari ini memang itu senyatanya diberikan terutama kepada 3 tersangka ya, RS, RS dan TT seperti itu. Jadi menurut hemat saya, tadi saya sudah sampaikan, saya ingin menanggapi juga Bang Rey gitu ya, bahwa sebenarnya ya tadi yang disampaikan sama Bang Rey adalah bukti subjektif, maka dia harus ditahan. Terus. Nah kalau terus. Yang mana? Yang mana maksudnya? Menyuarakan fitnah kan? Iya. Menyuarakan. Saya nggak menyebut ada menyuarakan. Bukan, maksud saya dia menyampaikan semakin banyak, semakin... Lawang yang mengeluarkan jasa mengatakan asli kok, ada kok. Tadi sudah ditayangkan, ya kan? Tapi di sisi lain, mereka ini RS, RS, dan TT terus mengatakan ini tidak asli, ini tidak asli. Sudah diperiksa, sudah disampaikan, sudah disajikan, saya sudah melihat berkali-kali, ya kan? Terus berarti ini adalah syarat subjektif yang sebenarnya dari KUHP itu sudah kena. Dan makanya tadi kan pertanyaan di awal kan kecewa nggak? Sangat kecewa sebenarnya. Tetapi kewenangan pada penyidik. Tapi kalau dibicarakan kecewa, ya kecewa. Karena kenapa? Lawang tidak bisa dibuktikan kok. Nih saya ceritakan. Singkat Bang. Perdata berkali-kali tidak masuk, ya. Perdata berkali-kali tidak masuk. Pernah dikalakan tun tidak masuk juga. Pidana kemarin rencana Dumas juga nggak masuk. Artinya tidak ada yang bisa dibuktikan. Jadi kalau dikatakan mereka memiliki dan semakin enggak ada itu. Malah kami menyampaikan itulah bukti secara subjektif yang harus dilihat oleh penyidik. Yang seperti sampaikan sama Bang Rey tadi, membuat ini harus segera dilakukan penahanan. Kalau saya membayangkan begini ya, tadi kan disebutkan di pengadilan apa? Di perdata. Sudah menang kan kira-kira gitu ya. Di sini udah menang, di sini udah. Itu artinya nggak perlu lagi dipolisikan. Tapi kan nggak berhenti Bang. Ya biarin aja. Nggak bisa Bang. Ujung-ujungnya toh masyarakat Ini tahu bahwa ijazah ini asli. Makanya saya tadi sampaikan bahwa Bapak itu yang saya sebut tadi model pendekatan kekuasaan. Bapak menempuh ini dalam Mengapa rangka... sih argumen versus argumen dibiarkan saja bertarung di tengah masyarakat? Bapak itu ada 2 krisis sekaligus. Pertama, krisis legalitas. Yang kedua, krisis legitimasi. Soal legalitas bisa diselesaikan oleh lembaga yang ada. Tetapi ada krisis legitimasi inilah. Nah, saya setuju dengan Bang Rey. Sepertinya Jokowi itu ingin meminjam tangan kekuasaan, legalisasi kekuasaan untuk melegitimasi bahwa ijazahnya itu asli. Kenapa? Karena legalitas dari institusi yang ada itu tak cukup meyakinkan publik sehingga ada legitimasi terhadap ijazah. Itulah yang mengakibatkan secara subjektif itu harus dilaksanakan oleh penyidik. Yang kedua, sekali lagi. Cuman saya melihat begini, kan? Legitimasi itu dibangun di atas jalan yang nggak nyambung. Kan dia ingin memulihkan wibawa, meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli. Tapi saudara Joko Widodo itu terlalu ya mencari jalan yang panjang dan melelahkan pada satu titik yang titik itu pernah ditempuh dan tidak pernah melegitimasi ijazah itu menjadi asli. Contohnya Bambang Tri dan Gus Dur itu kan dipidana gara-gara mengkritik ijazah. Harapannya setelah dipidana orang kapok dan percaya ijazah itu asli. Tapi itu kan tidak terjadi. Nah, cara yang terbukti keliru ini mau direpetisi. Dan saya setuju Bang Ray tadi. Kalau bahasa saya ceritanya mau direpetisi. Bahasa saya tidak. Makanya perlu diproses secara polisi. Ya, maka perlu diproses secara polisi. Sekarang pun setelah memproses semuanya nanti saya akan berikan kesempatan untuk bicara ya, terutama dari sisi hukumnya Prof Jamin juga harus menengahi di sini. Nanti kita jeda lagi pemirsa, tetap bersama kami. Metro TV Extend sekarang.